Eksplorasi konsep. Topik 4 Pembelajaran sosial emosional. Lembar kerja 4.2 video. Oleh Siska Putri. 1. Mengapa gaya belajar setiap orang berbeda dan bagaimana kaitannya motivasi peserta didik? 2. Untuk apakah Anda sebagai guru mengetahui gaya belajar peserta didik Anda? 3. Bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, termasuk cara belajar, motivasi, dan emosi peserta didik? 4. Tuliskan hal-hal yang sudah Anda ketahui sebelumnya mengenai gaya belajar. 5. Tuliskan hal-hal baru yang Anda pelajari dari topik atau video pada tautan yang diberikan di bagian sebelumnya. 6. Apa hal-hal yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Apa yang bisa Anda simpulkan sebagai mahasiswa? Mengapa gaya belajar setiap orang berbeda dan bagaimana kaitannya motivasi peserta didik? Gaya belajar setiap orang berbeda karena individu memiliki preferensi, kecenderungan, dan cara yang unik dalam memahami dan mengolah informasi. Gaya belajar mencakup cara individu memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan. Ada beberapa teori yang menjelaskan variasi gaya belajar, seperti teori belajar VAK, visual, auditori, kinestetik, teori belajar Kolbe, dan teori belajar Felder-Silverman. Berikut adalah beberapa cara bagaimana motivasi peserta didik terkait dengan gaya belajar. 1. Penyesuaian pembelajaran. 2. Kepuasan dan keterlibatan. 3. Koneksi emosional dengan materi. Untuk apakah Anda sebagai guru mengetahui gaya belajar peserta didik Anda? Sebagai guru, mengetahui gaya belajar peserta didik sangatlah penting untuk merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Dengan memahami gaya belajar peserta didik, guru dapat mengadaptasi metode pengajaran, materi, dan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai. Ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, termasuk cara belajar, motivasi, dan emosi peserta didik? Lingkungan memiliki dampak yang penting terhadap perkembangan peserta didik, termasuk cara mereka belajar, motivasi, dan emosi. Lingkungan dapat mencakup berbagai aspek, seperti lingkungan fisik, sosial, budaya, dan pendidikan. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk karakter, keterampilan, perilaku, dan sikap peserta didik. Tuliskan hal-hal yang sudah Anda ketahui sebelumnya mengenai gaya belajar. 1. Gaya belajar adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan, menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. 2. Kecenderungan gaya belajar yang dimiliki masing-masing peserta didik juga berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik. 3. Supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, tentunya guru harus mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. 4. Gaya belajar yang saya ketahui awalnya hanya 3 saya, atau kombinasi dari ketiganya yaitu visual, mengandalkan penglihatan, auditori, mengandalkan pendengaran, dan kinestetik, mengandalkan ketangkasan tubuh, anggota gerak. 5. Setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, tepatnya pada bagian eksplorasi konsep topik 4, saya menjadi tahu bahwa terdapat gaya belajar tipe lain, yaitu sebagai berikut. A. Diverging, divergent. Gaya ini merupakan kombinasi elemen pengalaman konkret dan observasi reflektif. B. Converging, convergent. Merupakan kombinasi konseptualisasi abstrak dan eksperimen aktif. C. Accommodating, akomodasi. Merupakan kombinasi pengalaman konkret dan eksperimen aktif. Tuliskan hal-hal baru yang Anda pelajari dari topik atau video pada tautan yang diberikan di bagian sebelumnya. Materi topik 4. Video 1. Learning Style. Video 2. Learning How to Learn. Video 1. Learning Style.
Setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang beragam, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Proses belajar yang mudah bagi seseorang, mungkin menjadi kesulitan tersendiri bagi orang lain. Titik. 4 tipe gaya belajar berdasarkan video 1. 1. Gaya belajar visual. 2. Gaya belajar auditori. 3. Gaya belajar kinestetik. 4. Read, write, verbal. Video 2. Learning how to learn. Pada video 2 kita mempelajari tentang bagaimana seharusnya kita belajar. Seringkali kita tidak tahu mengapa kita melakukan apa yang sedang kita lakukan. Video 2 ini menjelaskan bahwa otak terbagi ke dalam dua mode, yaitu mode fokus dan mode difus. Materi ruang belajar peserta didik. Video 1, What is Student Learning Space? Video 2, Bronfenbrenner's Ecological Systems, 5 Forces Impacting Our Lives. Video 1, What is Student Learning Space? Video 1 menjelaskan tentang ruang belajar peserta didik. Ruang belajar adalah portal online berisi sumber belajar dan kuis yang dibuat oleh guru untuk peserta didik dari sekolah dasar hingga pra-universitas. Video 2, Bronfenbrenner's Ecological Systems, 5 Forces Impacting Our Lives. Video 2 menjelaskan tentang ecological system. Pada tahun 1964, seorang psikolog muda muncul di hadapan Kongres AS dengan sebuah misi. Saat itu banyak orang berpikir bahwa alasan orang miskin tetap miskin adalah karena faktor biologis dan tidak ada hubungannya dengan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Teori Sistem Ekologi Bronfenbrenner. 1. Mikrosistem. 2. Mesosistem. 3. Makrosistem. 4. Ekosistem. 5. Kronosistem. Apa hal-hal yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Hal-hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut adalah 1. Implementasi pembelajaran matematika berbasis experiential learning yang memperhatikan 4 tipe gaya belajar: diverging, assimilating, converging, accommodating. 2. Bagaimana experiential learning dapat terintegrasi dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, PSE, CRT, TARL, tetapi tetap dapat mengakomodasi 4 tipe gaya belajar tersebut. Bagaimana menyusun pembelajaran terbaru di abad 21 diantaranya HOTS, High Order Thinking Skill, TPACK, Technological, Pedagogical, Content Knowledge, sebagai kerangka dasar integrasinya unsur teknologi ke dalam proses pembelajaran, tuntutan kompetensi 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity, kemampuan literasi dan unsur-unsur lainnya yang terintegrasi ke dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran berbasis experiential learning. Kesimpulan, pada topik sebelumnya kita sudah mempelajari experiential learning dan sudah memahami adanya 4 siklus pembelajaran dari Kolbe, yaitu mengalami, experiencing, refleksi, reflecting, berpikir, thinking, dan melakukan, berperilaku, acting. Berdasarkan siklus pembelajaran tersebut, Cole kemudian mengidentifikasi beberapa gaya belajar. 1. Diverging, divergent. 2. Assimilating, asimilasi. 3. Converging, convergent. 4. Accommodating, akomodasi. Seorang ahli psikologi, Uri Bronfenbrenner, tahun 1917 sampai tahun 2005, merumuskan teori ekologi yang menjelaskan bagaimana interaksi anak dan lingkungan tempatnya berinteraksi dapat mempengaruhi perkembangan anak. Teori Sistem Ekologi Bronfenbrenner. 1. Mikrosistem. 2. Mesosistem. 3. Makrosistem. 4. Ekosistem. 5. Kronosistem. Gambar lingkaran teori ekologi Bronfenbrenner. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.